dengan cara kita sendiri, grafik kita hanya begini, Bapak. Siapa yang sudah pernah tanam cabai di sini? Ada? 1, 2. Pernah ketemu harga mahal atau enggak? Pernah? Oh, sering enggak panen. Bapak pernah ketemu harga mahal? Cuma sebentar, tapi enggak punya barang. Alhamdulillah. Siapa yang pernah panen cabai dapat satu keuntungan yang besar sekali gitu, 1 hektar bisa dapat 500 juta atau 1 M begitu ada? Petani biasanya begini Bapak Ibu, ketika tanam cabai, pas harga mahal, untungnya banyak, betul atau tidak? Setelah untungnya banyak, uangnya banyak atau sedikit? Uangnya banyak. Kira-kira ketika dia bertani berikutnya, lebih berani atau tidak? Lebih berani dengan hitungan yang sebelumnya, betul atau tidak? Merasa bahwa akan berhasil kembali, betul kan? Akhirnya ketika dia usaha, tanamannya pupuk digencarkan, obat digencarkan, teknologi digencarkan, betul atau tidak? Berharap berhasil. Tetapi jujur saya mau katakan, begitu sudah dihabiskan semuanya, song. Betul atau tidak? Hasilnya di puncak ini jatuh. Ketika dijatuh, dia sambat Bapak Ibu. Sambat, akhirnya bertani ala kadanya karena tidak punya uang. Tapi biasanya sama Gusti Allah dinaikkan lagi. Habis gitu di atas sombong lagi. Sombongnya di mana Bapak Ibu? Ini saya tunjukkan. Ini agak ke dalam ya, jangan sakit hati ya saya ngomong. Siapa yang pernah berdoa diberi rezeki yang banyak? Sudah diberi rezeki banyak atau belum? Sudah. Cukup atau sudah cukup sesuai dengan yang didoakan? Nah, banyak orang kadang-kadang salah berdoa Bapak Ibu. Ketika dia berdoa kepingin yang rezeki yang banyak sekali. Tujuannya apa? Supaya tidak berdoa. Bentar, ayo kita nalar sama-sama. Jenengan itu berdoa kalau dikejar masalah kan? Kalau sudah masalahnya selesai masih berdoa lagi atau tidak? Ya berdoanya lain, betul ya? Berdoanya lebih kenceng atau lebih lambat? Sailingi. Jadi kita seringkali Bapak Ibu berdoa itu begini, Gusti Allah tolong berikan saya rezeki yang banyak. Seandainya Gusti Allah jawab, untuk apa toh nak? Supaya saya bisa meninggalkan Gusti Allah. Betul atau betul? Karena apa? Manusia itu selalu pengen menukarkan Gusti Allahnya dengan ini. Jenengan tenang kalau dompetnya berisi atau dompetnya kosong. Kalau dompetnya berisi kan sakarepe itu Bapak Ibu. Nggak takut kan? Padahal kalau kita jujur katakan Gusti Allah mau bela atau tidak kira-kira? Mau tolong kita atau tidak? Ya kelihatan masalahnya satu Pak, Gusti Allah itu tidak kelihatan. Betul atau betul? Sehingga apa? Sehingga kita seringkali berdoa yang tidak dijawab oleh Gusti Allah. Karena itu di pertanian Bapak Ibu kita harus ikut caranya pencipta kita. Apa bedanya? Saya kasih tahu. Jenengan kalau bertani dengan caranya jenengan, tanah jenengan perkosa, betul atau tidak? Dipaksa supaya menghasilkan yang banyak, betul atau tidak? Tanpa kita menghitung keseimbangannya. Seolah-olah tanah itu punyanya Gusti Allah atau tanah jenengan? Tanah kita. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu tanam sesuatu, goal utamanya adalah untung kan? Bagaimana supaya saya untung kan? Tanpa melihat yang makan siapa. Ayo coba bayangkan, pertanian digencarkan dengan kimia, tanahnya dikasih pupuk kimia dengan dosis setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, supaya hasilnya semaksimal mungkin. Kemudian yang keren lagi, tanamannya disemprot dengan kimia sebanyak-banyaknya, sebagus mungkin, ulat saja tidak mau makan, betul atau betul?
Bapak Ibu seneng kan kalau tanamannya utuh, bagus begitu kan? Bayangkan, binatang aja mau mampir itu takut. Jenengan merasa berhasil enggak ketika kondisi seperti itu? Sebentar, ini berhasil atau setelah itu, kira-kira zat-zat kimia, pestisida, semua masuk enggak ke dalam tanaman? Pasti atau tidak? Apalagi yang digunakan supaya aman, kita ada dua Pak, yang kontak sama yang sistemik. Sehingga masuk semua ke dalam tanaman. Terus habis gitu dibuang atau diapakan Bapak Ibu setelah bagus? Dibuang atau dijual? Yang beli siapa? Manusia itu siapa? Umatnya Allah, betul enggak? Terus seandainya Gusti Allah di atas lihat itu loh. Terus di satu sisi jenengan berdoa kencang minta rezeki. Di sisi lain pekerjaan Bapak Ibu adalah meracuni orang lain. Terus Gusti Allah lihat itu gimana kira-kira? Yang satu kepengen rezeki, yang satu dipakai untuk membunuh Bapak Ibu. Pernah enggak kita bayangkan sampai ke sana? Kita selalu berkata begini. Loh Pak, kalau saya tidak pakai cara itu, saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa berhasil. Betul atau tidak? Ayo kita kembali. Karena itu saya katakan, ayo kita tobat. Seandainya kita betul-betul punya iman yang sebenarnya Bapak Ibu, punya iman yang levelnya agak tinggi sedikit lah. Kita percaya bahwa tanaman itu, siapa sih yang menumbuhkan tanaman? Siapa sih yang menjaga dia? Siapa sih yang menciptakan serangga? Siapa sih yang menciptakan penyakit? Terus kalau gitu kita ngejas, oh ini ciptaannya Gusti Allah ini salah. Kayak kita ini lebih hebat aja dari Gusti Allah. Padahal semua diciptakan dengan tujuan atau tidak? Contoh yang sering kali yang jadi momoknya petani, ulat. Ulat itu masalah atau berkah Bapak Ibu? Kalau ndak ada ulat, ulat itu jadi apa? Ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu, tugasnya apa? Penyerbukan. Satu yang Bapak Ibu untungkan, yang lain Bapak Ibu rugikan. Benar atau benar kira-kira? Kalau semuanya dianggap bunuh, coba bayangkan. Dulu ular disikat habis. Oh, ular itu binatang menakutkan. Ketika banyak tikus, oh tikus ini salah lagi. Itu kan manusia Bapak Ibu. Betul atau betul? Kalau pas hujan kepengen terang, kalau pas terang kepengen hujan. Repot dunia ini. Karena itu saya minta maaf. Kita hari ini kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Kita belajar untuk bagaimana bertani dengan konsepnya Gusti Allah. Kalau Bapak Ibu cuma bertani dengan konsepnya Bapak Ibu, saya jamin 100% bangkrut. Saya ulangi. Kalau Bapak Ibu cuma berternak, bertani, berinvestasi di sektor agribisnis dengan konsepnya Bapak Ibu, saya katakan bangkrut. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melawan Gusti Allah. Itu bukan Gusti Allahnya kejam, bukan. Karena Gusti Allah sayang kita. Gusti Allah itu sangat menyayangi kita. Dan pekerjaan satu-satunya pekerjaan Bapak Ibu yang betul-betul langsung harus terkonek dengan Gusti Allah adalah pertanian. Kerjakan semaksimal mungkin, kerjakan sebagus mungkin, kerahkan uangnya Bapak Ibu, tetap yang numbuhkan Gusti Allah. Setuju atau tidak? Yang menjaga, yang membuat berhasil itu Gusti Allah. Karena itu saya singkat dengan tegas, tani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Kenapa kita harus bertani? Karena kita harus ibadah. Bapak Ibu tidak hanya harus menghafalkan kitab. Tolong implementasikan kitab di dalam kehidupan. Wujud iman itu adalah kehidupan kita. Kita di satu sisi kita suci, di satu sisi kita bingung, ya namanya bingung Bapak Ibu. Wujudnya ke ibadah kita itu di mana Bapak Ibu? Nanti kalau sudah meninggal atau ketika di bumi? Ketika di bumi.
Karena itu katakan ibadah itu di mana? Ibadah itu begini loh. Ketika kita bertani Bapak Ibu, bertani itu bukan masalah besar atau kecil. Siapa yang hidup karena bekerja atau hidup karena rezeki? Bapak hidup karena rezeki atau hidup karena bekerja? Ada orang yang lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, dia tetap hidup. Ada juga yang kirim makanan ke dia. Saya punya pekerjaan Bapak Ibu, kalau dulu sih, waktu saya masih banyak kosong. Pekerjaan saya itu melihara orang gila. Pernah tahu orang gila? Tinggal di pinggir jalan atau tidak? Berak di situ, semua di situ, kadang makan, kadang tidak makan, kadang kehujanan, kadang kepanasan. Yang heran satu, saya temui ribuan orang sakit gila, tidak ada yang batuk pilek Bapak Ibu. Masuk angin juga tidak, batuk pilek tidak. Kalau diare sering ketemu saya. Dan ketika diare saya obati lebih parah. Benar, ketika diare saya kasih obat itu bukan tambah sembuh, lebih parah. Jadi ternyata ketika saya melihat gitu, betapa bahagianya orang gila ini. Dia sudah lupa ingatan. Kadang-kadang lupa makan. Tapi yang hebat satu, batuk dan pilek itu tidak pernah. Saya belum pernah melihat orang gila mati di pinggir jalan Bapak Ibu. Matinya itu justru di penampungan. Karena mereka stres, karena dikurung. Nah, dari sana saya sering kali beri makan. Satu kali saya beri makan, akhirnya yang lain ikut-ikut ngasih makan gitu. Dan makanan di depannya kadang-kadang banyak sekali. Dan itu pun minta maaf. Tidak dia makan sebanyak itu. Dia cuma makan secukupnya saja. Nah, kenapa kita harus berpikir seperti itu Bapak Ibu? Percayalah, kita hidup karena rezeki. Setuju? Rezeki itu tidak banyak. Rezeki itu hanya cukup. Saya ulangi, namanya rezeki. Itu tidak banyak sekali, rezeki itu hanya cukup. Tapi cukup itu relatif ya. Cukup buat rumah Pak, cukup beli mobil Pak. Jadi kata cukup itu sebenarnya sebesar ini, tidak terbatas. Tapi bedanya dengan kata cukup, supaya kita bisa berkata bersyukur. Dan berkata alhamdulillah. Sehingga kita selalu sadar rezeki ini datangnya dari pencipta. Karena itu saya minta tolong. Ketika kita bertani, tujuan kita ibadah. Ibadah itu adalah sangu masuk surga. Boleh enggak kita katakan gitu? Boleh. Ibadah Bapak Ibu bukan masalah sholat, bukan masalah sembahyang, bukan masalah puasa, bukan juga masalah Bapak Ibu berzikir, bukan. Ibadah yang sebenarnya puncaknya adalah bermanfaat bagi orang lain. Betul atau tidak? Tertingginya ibadah adalah bermanfaat. Saya akan tunjukkan, dengan bertani, Bapak Ibu akan menjadi orang yang super bermanfaat. Siapa yang kepengen masuk surga? Semua ya. Lakukan hidup kita adalah ibadah. Jangan ibadah itu ketika di musola. Di tempat kerja kita bukan jadi ibadah. Jangan di satu sisi urusan rohani saya ibadah Pak, urusan hidup saya jadi setan. Jangan. Itu namanya plin-plan. Betul atau betul? Harusnya ketika kita ibadah ya apapun yang kita kerjakan adalah ibadah. Ibadah ini Bapak Ibu sangat simpel. Sangat simpel.
Kalau saya mengajarinya, ibadah dari awal itu adalah ngolah sampah. Sampah itu sebenarnya dari barang bagus atau dari barang jelek. Saya ulangi ya, sampah ini dari barang bagus atau dari barang jelek? Bagus. Ingat baik-baik. Tidak ada sampah yang diciptakan dari sampah. Sampah yang Bapak Ibu punya setiap hari yang disebut dengan LRT, limbah rumah tangga, ini berasal dari barang bagus. Hanya turun saja dari meja ke tempat sampah, dibilangnya sampah. Bapak Ibu seandainya ada makanan jatuh ke bawah gitu, sudah Bapak Ibu bilang jijik kan, kotor kan, betul atau tidak? Gara-gara pindah status. Saya tunjukkan dalamnya Bapak Ibu. Minta maaf lagi, jangan sakit hati ya. Anggap aja kalau Bapak Ibu sakit hati lupakan saja, rugi sakit hati sama saya. Karena saya cerita yang benar. Harusnya jalan kita di sini, ini jalannya Allah. Ini jalannya kebenaran, ini jalannya Gusti Allah, jalannya Tuhan. Terus Bapak Ibu pindah ke sini, jadinya apa? Sampah. Saya ulangi. Ini jalannya Allah, jalan kebenaran. Terus habis gitu Bapak Ibu keluar, berarti kita di jalan kebenaran atau bukan? Bukan. Anggap aja ini piring Bapak Ibu, nasi semua di sini, jatuh satu saja ke bawah, sudah dikatakan sampah. Saya mengajak kita, karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang percaya adanya Tuhan. Saya minta tolong satu, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Sulit, impossible. Kalau bukan betul-betul itu adalah kekuatan keyakinan Bapak Ibu untuk berjalan-jalan di sini, sulitnya minta ampun. Tetapi kalau Bapak Ibu cuma satu saja syaratnya untuk bisa berjalan di sini, yang namanya pasrah. Pasrah itu apapun yang kita terima adalah yang terbaik dari Gusti Allah. Setuju atau tidak? Karena jalan ini sulit Bapak Ibu, dan berbisnis di jalan-jalannya Allah itu adalah sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Yang menjadi sulit itu bukan sangat sulit karena itu jalan sulit, bukan. Yang membuat sulit itu karena kita masih punya pikiran. Kita masih punya keinginan, kita masih punya hati. Itu yang membuat sulit. Kalau nurut saja, lempeng saja, pasrah saja, itu bahagia kok. Masalahnya satu, untuk masuk di jalan kebenaran ini butuh waktu tahunan. Saya aja baru bisa lulus ini Bapak Ibu setelah lebih dari 20 tahun. Saya masuk jalan ini sulitnya minta ampun, butuh lebih dari 20 tahun. Saya ceritakan sedikit sebelum masuk ke materi, biar pondasinya Bapak Ibu kuat. Ketika usia saya 15-16 tahun Bapak Ibu, saya butuh uang 12,5 M. Orang gila atau tidak? Umur 15-16 tahun, saya butuh uang 12,5 miliar. Menurut Bapak Ibu anak stres atau waras? Saya harus bekerja untuk mencari uang ini. Mulia sekali pekerjaan saya. Saya kepengen bangun pertanian Indonesia. Saya tidak senang lihat orang nganggur. Saya tidak senang lihat orang tidak bermanfaat. Saya kepengen bangun pertanian Indonesia dengan saya pengen bangun training center Bapak Ibu. Saya butuh uang 12,5 miliar. Jadi ketika saya bekerja pertama kali karena tujuan saya adalah uang, makanya saya harus mencari uang. Itu saya melihat itu Gusti Allah ini sebagai pencipta itu di atas, saya di bumi. Kayak kerja sendiri.